Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Yunita Safitri dengan NIM 2306309 dan rekan saya Farid Andesta dengan NIM 2306307. Nah, di sini kami akan membahas animasi tentang motor sedat pol. Nah, kami akan membahas tentang pembongkaran motor sedat pol dan juga kami membahas tentang pengujian kinerja setelah rewinding. Nah, yang pertama kami membahas dulu tentang pembongkaran motor sedat pol. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan pembongkaran motor sedat pol, itu kita tentunya harus tahu dulu apa sih motor sedat pol ini. Motor sedat pol ini yaitu motor induksi kutub bayangan atau motor sedat pol ini itu motor induksi satu fasa sederhana yang merupakan self starting dengan salah satu kutub dinaungi oleh cincin tembaga. Nama lain dari cincin tembaga adalah cincin terbayang, di mana ia bertindak sebagai motor belitan sekunder. Ia berputar hanya dalam satu arah, khususnya dan momen membatalkan tidak mungkin. Nah, motor ini memiliki rugi-rugi induksi daya yang sangat tinggi dan juga memiliki faktor daya yang sangat rendah. Nah, torsi start yang diinduksi pada motor sangatlah rendah karena alasan itu efisiensi yang rendah. Nah, ia memiliki peringkat daya yang rendah. Nah, ini juga merupakan motor pole split fasa yang menonjol. Nah, langsung saja masuk ke uh, pembongkaran yang pertama, yaitu ada. Nah, langsung saja kita masuk ke animasi, yaitu pada bagian kiri itu ditampilkan sedat pol motor yang menunjukkan stator dengan kutub menonjol dan adanya comper ring atau studding coil pada sebagian kutub. Nah, cincin tembaga inilah yang berfungsi menunda perubahan flux magnet pada bagian kutub yang dilingkarinya. Nah, akibat penundaan tersebut, flux magnet pada kutub stator tidak muncul secara serentak, melainkan seolah-olah bergerak dari bagian kutub tanpa cincin menuju bagian dengan cincin, sehingga terciptanya medan magnet berputar, semua yang mampu menghasilkan torsi awal. Nah, pada bagian tengah itu ditampilkan motor induksi satu fasa sebagai pembanding yang secara umum bekerja berdasarkan prinsip induksi antara medan magnet stator dan arus yang terinduksi pada rotor. Nah, gambar ini membantu memahami bahwa sedat pol motor pada dasarnya juga termasuk motor induksi, namun menggunakan metode yang lain sederhana untuk menghasilkan medan berputar. Nah, pada simulasi yang bagian kanan itu menampilkan bentuk fisik sedat pol motor yang memperlihatkan konstruksi nyata motor kecil dengan comper ring yang terpasang pada stator dan rotor sangkar tupai di dalamnya. Gambar yang ini yaitu konstruksi dan konsep kutub magnet pada sedat pol motor dengan perbandingan motor DC. Pada bagian tengah gambar yaitu ditunjukkan stator sedat pol motor yang terdiri dari beberapa kutub menonjol atau selin pol. Nah, yang dililit oleh flat winding. Lilitan ini dialiri arus AC sehingga menghasilkan medan magnet bolak-balik pada setiap kutub. Nah, setiap kutub stator dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipasangi cincin tembaga atau shading ring untuk menciptakan perbedaan waktu flux magnet. Sementara itu, gambar di sisi kiri dan kanan yang menampilkan motor DC digunakan sebagai pembanding konsep kutub magnet N dan S pada motor DC. Nah, kutub magnet bersifat tetap dan perubahan torsi terjadi karena pembalikan arus pada rotor melalui komutator. Nah, pembandingan ini membantu memahami bahwa pada sedat pol motor ini digunakan komutator atau arus DC, melainkan perubahan flux AC pada stator dengan memahami bentuk kutub dan distribusi medan magnet dari motor DC. Di gambar yang ini, ada beberapa bagian utama sedat pemotor, khususnya hubungan antara flat winding, copper ring atau shading ring, dan rotor. Pada video tersebut, itu terlihat stator yang dilengkapi fling winding atau lilitan medan yang dialiri arus AC untuk menghasilkan flux magnet bolak-balik. Di sebagian kutub stator dipasang copper ring, yaitu cincin tembaga yang melingkari
sebagian pembukaan kutub dan tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Ketika flux magnet dari flat winding berubah, copper ring mengalami arus induksi yang menimbulkan medan magnet lawan sehingga flux pada bagian kutub yang diberi cincin menjadi tertunda dibandingkan bagian kutub yang tidak diberi cincin. Perbedaan waktu kemunculan flux magnet ini menyebabkan magnet pada kutub stator seolah-olah bergerak dari daerah tanpa cincin menuju daerah dengan cincin tembaga. Medan magnet yang tampak bergerak tersebut kemudian menginduksikan arus pada motor sangkar tupai yang berada di tengah stator tersebut. Induksi antara medan magnet stator dan arus induksi motor menghasilkan gaya elektronik yang menimbulkan torsi sehingga rotor mulai berputar. Pada simulasi yang ini, ditunjukkan bahwa copper ring adalah cincin tembaga solid yang dipasang pada sebagian kutub stator dan tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Nah, ketika arus AC mengalir pada lilitan stator, flux magnet yang berubah-ubah akan menginduksikan arus pada copper ring. Arus induksi ini menimbulkan medan magnet yang menentang perubahan flux utama, sehingga flux magnet pada bagian kutub yang dilingkari copper ring menjadi tertunda dibandingkan bagian kutub yang tidak dilingkari. Akibat keterlambatan flux tersebut, medan magnet pada permukaan kutub stator tidak muncul secara bersamaan, melainkan tampak bergeser dari bagian tanpa copper ring menuju bagian yang memiliki copper ring. Pergeseran flux inilah yang membentuk medan magnet berputar semu dan menghasilkan torsi awal pada rotor. Dari animasinya ini, peran dan bentuk rotor sangkar tupai pada sedet pol motor serta hubungannya dengan motor secara keseluruhan. Nah, pada bagian kiri ditampilkan konstruksi dasar rotor yang terdiri dari batang-batang konduktor yang disusun sejajar dan dihubungkan oleh cincin ujung. Nah, membentuk struktur seperti sangkar. Pada bagian tengah ditunjukkan rotor yang sudah dilengkapi inti besi berlaminasi untuk memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi-rugi arus eddy. Rotor ini bekerja tanpa sambungan langsung ke sumber listrik. Karena arus di dalam batang rotor itu timbul akibat induksi medan magnet dari stator pada bagian kanan. Pada bagian kanan ditampilkan bentuk nyata motor sedet pol yang menunjukkan bahwa rotor sangkar tupai ditempatkan di dalam stator yang memiliki copper ring. Ketika stator menghasilkan medan magnet berputar, semua akibat efek shading ring. Nah, medan tersebut memotong batang-batang rotor dan menginduksikan arus di sedet pol motor. Arus bolak-balik AC yang mengalir pada lilitan stator menghasilkan flux magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Sebagian dari kutub stator dilengkapi shading ring atau cincin tembaga yang tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Ketika flux magnet pada kutub stator meningkat atau menurun, perubahan flux ini menginduksikan arus pada shading ring sesuai hukum Lorentz. Arus induksi tersebut menimbulkan flux magnet yang arahnya menentang perubahan flux utama. Akibatnya, flux magnet pada bagian kutub yang dilingkari shading ring tertunda dibandingkan flux pada bagian kutub yang tidak dilingkari. Pada sedet pol motor, arus AC yang mengalir pada lilitan stator menghasilkan flux magnet yang berubah secara sinusoida, seperti ditunjukkan pada grafik di sebelah kiri. Ketika flux magnet ini meningkat, perubahan flux tersebut mengindukasikan arus pada shading ring atau cincin tembaga yang melingkari sebagian kutub stator. Arus induksi pada shading ring menimbulkan medan magnet sendiri yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux utama sesuai hukum Lorentz, sehingga flux magnet di bagian kutub yang diberi shading ring menjadi tertunda dibandingkan dengan bagian kutub yang tidak diberi ring. Akibat keterlambatan flux ini, garis-garis flux magnet pada kutub stator tampak bergeser dari daerah unsedet menuju daerah sedet sepanjang satu periode arus AC. Pergeseran flux tersebut menciptakan medan magnet berputar semua, meskipun motor hanya disuplai satu fasa. Nah, medan magnet berputar ini kemudian menginduksikan arus pada rotor sangkar tupai, sehingga timbul gaya elektronik yang menghasilkan torsi awal dan menyebabkan rotor mulai berputar. Dari gambar yang ini ditunjukkan kondisi sedet pol motor ketika arus AC mendekati nilai maksimum puncak
seperti terlihat pada grafik di sebelah kiri yang telah disediakan. Pada saat ini, flux magnet yang dihasilkan oleh lilitan stator juga berada pada nilai yang besar. Perubahan flux tersebut menginduksikan arus yang kuat pada shading ring atau cincin tembaga yang melingkari sebagian kutub stator. Arus induksi pada shading ring menghasilkan medan magnet tambahan yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux utama, sehingga flux magnet di daerah shaded pole menjadi lebih lambat dan sedikit terdistorsi dibandingkan flux di daerah shading pole. Akibat perbedaan ini, garis-garis flux magnet tidak lagi tegak lurus dan simetris, melainkan tampak condong dan bergeser dari bagian tanpa cincin menuju bagian dengan cincin tembaga. Pergeseran flux magnet inilah yang menunjukkan adanya arah gerak medan magnet pada kutub stator. Medan magnet yang seolah-olah bergerak ini kemudian menginduksikan arus pada rotor sangkar tupai sehingga timbul gaya elektronik yang menghasilkan torsi. Dengan mekanisme inilah shaded pole motor dapat berputar sendiri meskipun hanya menggunakan satu fasa dan tanpa bantuan kapasitor, walaupun torsi awalnya yang dihasilkan relatif kecil. Gambar ini menunjukkan kondisi kerja shaded pole motor ketika arus AC melewati titik nol dan mulai berubah arah seperti terlihat pada grafik di sebelah kiri. Pada saat ini, flux magnet utama pada stator juga mulai melemah dan berubah arah. Perubahan flux tersebut kembali menginduksikan arus pada shading ring atau cincin tembaga. Namun arah arus induksinya berlawanan dibandingkan kondisi sebelumnya. Akibatnya, medan magnet yang ditimbulkan oleh shading ring tetap menunda perubahan flux pada bagian kutub yang diberi cincin, sehingga flux di daerah shaded tidak langsung mengikuti flux utama stator. Karena adanya keterlambatan flux ini, distribusi garis-garis flux magnet pada kutub stator tampak bergeser secara bertahap dari sisi shaded menuju sisi shaded, walaupun besar flux keseluruhan sedang menurun. Pergeseran flux magnet yang terus berlangsung selama satu siklus arus AC inilah yang menciptakan medan magnet berputar semua dengan arah yang tetap. Dari gambarnya ini menggambarkan lanjutan kerja shaded pole motor ketika arus AC terus berubah setelah melewati titik nol, seperti terlihat pada grafik sinus di sebelah kiri. Pada kondisi ini, arus pada lilitan stator mulai meningkat kembali dengan arah yang berlawanan, sehingga flux magnet utama pada kutub stator juga berubah arah. Namun pada bagian kutub yang dilengkapi shading ring atau cincin tembaga, perubahan flux tidak terjadi secara langsung. Perubahan flux tersebut menginduksikan arus pada shading ring yang menghasilkan medan magnet tambahan yang menentang perubahan flux utama sesuai dengan hukum Lorentz. Akibatnya, flux magnet di bagian shaded pole tetap terlambat dibandingkan flux di bagian shaded pole. Hal ini terlihat dari garis-garis flux magnet yang condong dan seolah-olah bergerak dari sisi tanpa cincin menuju sisi dengan cincin tembaga. Pergeseran flux magnet yang berkesinambungan selama satu siklus arus AC. Inilah yang menciptakan medan magnet berputar semua dengan arah yang tetap. Medan magnet ini kemudian menginduksikan arus pada rotor sangkar dan menghasilkan torsi yang mempertahankan putaran rotornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadhanista Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video YouTube yang membahas tentang motor shaded pole. Pada video YouTube ini dijelaskan secara bertahap mengenai prinsip kerja motor shaded pole dan bentuk fungsi shading coil serta data lilitan yang digunakan pada motor tersebut. Penjelasan dimulai dari bagaimana arus AC satu fasa yang mengalir pada lilitan stator menghasilkan medan magnet, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan peran cincin tembaga atau shading coil yang menyebabkan keterlambatan medan magnet pada sebagian kutub stator sehingga terbentuk medan magnet berputar. Video ini juga menjelaskan arah putaran motor yang ditentukan oleh posisi shading coil pada kutub stator, sebagaimana terlihat pada gambar dan skema kerja. Karena tidak menggunakan kapasitor maupun lilitan bantu, motor shaded pole memiliki torsi awal yang kecil, namun konstruksinya sangat sederhana dan stabil. Video ini juga menjelaskan mengenai cara penggulungan motor shaded pole pada gambar dilakukan dengan menggunakan satu jenis lilitan utama tanpa lilitan bantu dan tanpa kapasitor. Penggulungan dimulai dengan menyiapkan kawat email sesuai data lilitan, yaitu kawat berukuran SWG 33 dengan panjang sekitar 54 cm untuk satu coil dan jumlah sekitar 140 lilitan. Kawat digulung secara manual pada mal atau cetakan hingga membentuk lilitan yang rapi dan rapat. Kemudian kedua ujung kawat disisakan sebagian terminal untuk sambungan.
Setelah lilitan terbentuk, koil dimasukkan ke dalam slot atau katup stator sesuai posisi yang ditentukan. Lilitan dipasang melingkari kutub stator yang tidak tertutup oleh shading coil karena shading coil sudah terpasang permanen pada bagian ujung kutub stator. Proses pemasangan dilakukan dengan hati-hati agar isolasi kawat tidak terkelupas dan posisi lilitan tetap rapat pada inti besi stator. Setelah semua lilitan terpasang, ujung-ujung kawat lilitan disusun dan dihubungkan sesuai rangkaian satu fasa seperti yang terlihat pada skema kerja. Lilitan kemudian dikencangkan dan diberi isolasi tambahan untuk mencegah getaran dan hubungan singkat. Koneksi pada motor sedet pole sangat sederhana karena hanya menggunakan satu lilitan utama. Kedua ujung kawat dari lilitan tersebut langsung dihubungkan ke sumber tegangan AC satu fasa sesuai dengan tegangan kerja motor. Pada koneksi ini tidak terdapat kapasitor, lilitan bantu maupun saklar sentrifugal. Shading coil sangat terlihat pada gambar tidak disambungkan ke sumber listrik karena berupa cincin tembaga tertutup yang bekerja secara induksi. Pada pemasangan rangkaian, salah satu ujung lilitan utama dihubungkan ke kabel fasa sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke kabel netral. Sambungan dibuat secara langsung dan diberi isolasi yang baik untuk mencegah hubungan singkat karena hanya memiliki satu jalur lilitan. Arah putaran motor tidak dapat diubah melalui pengkabelan melainkan ditentukan oleh posisi shading coil pada kutub stator. Dengan koneksi yang sederhana ini, motor sedet pole dapat berlangsung beroperasi diberi tegangan AC. Serta sistem koneksi seperti ini sesuai dengan karakter motor sedet pole yang dirancang untuk daya kecil. Konstruksi sederhana dan penggunaan membrane ringan seperti kipas kecil dan kipas pendingin peralatan rumah tangga.